Siapa namanya tadi lupa saya? Kuni. Yakuni. Apa yang menyebabkan kamu tertarik? Terus yang kedua, apa menurut kamu apa namanya logika dari mana ini bisa menghafalkan Al-Quran terus dan sebagainya? Yang membuat saya tertarik karena metode ini tuh hmm, melatih kita untuk memainkan otak kanan, menggambarkan secara visual. Terus kan kenapa saya tertarik karena di Al-Quran itu kan lebih banyak ceritanya daripada teori, jadi lebih mudah untuk digambarkan sehingga lebih mudah untuk menghafal. Nggak menghafal sih, karena kan kalau digambarkan mudah membayangkan, pasti akan ingat. Jadi tidak melalui metode hafalan. Ini bukan ini bukan otak kanan, tapi otak tengah. Di situ ada namanya talamus dan hipotalamus. Di mana hipotalamus itu akan terangsang, akan akan optimal setelah ada suara yang bisa menggetarkan apa namanya talamus tersebut. Nah, caranya nanti pertama ada beberapa tahapan. Pertama, kamu akan saya kirim bagaimana membuat kata dasar untuk membuat kotak atau folder di dalam tubuh. Terus setelah itu akan mengisi mengisi kata benda di dalam folder-folder itu. Itu langkah pertama. Itu sampai kamu sudah tidak sudah tidak pada saat sudah melihat kata benda, kamu sudah tinggal memasukkan ke kotak-kotak atau ke folder-folder itu. Oke, itu yang kedua, nanti harus ada ibumu atau temanmu yang menyebutkan sebenarnya kata benda pinset itu harus bersuara, yang mendengar terus digambarkan, merangsang pendengaran untuk membuat gambaran di dalam otak melalui pendengaran lebih dahulu. Setelah itu terlatih, pendengaran sudah terlatih beberapa saat terlatih, nanti harus ada dua orang, tidak tahu ibumu, tidak tahu bapakmu atau siapa. Baru terus visual. Nanti akan saya kirimkan flash disk. Visual itu di sana harus ada proyektor. Sekali dimunculkan langsung di situ seandainya ada buffalo atau amplop langsung tergambar. Ada oil langsung tergambar. Itu muncul digambarkan. Itu ada ada slide-nya. Itu ada slide-nya sehingga nanti setiap kali ada slide di situ mengarahkan kepada lemari, langsung harus tergambar. Itu merangsang otak mata. Tadi pertama membiasakan dengan kotak dulu, membuat folder di dalam tubuh, terus membiasakan merangsang suara. Jadi tidak menggunakan pensil lagi, tidak menggunakan pulpen lagi, suara langsung dimasukkan. Setelah itu baru sudah otak tengah sudah optimal dengan suara, baru dengan rangsangan mata. Melihat langsung digambarkan, Baru itu nanti setelah itu masuk ke cerita. Cerita yang terlukiskan di dalam otak. Jadi ada cerita novel itu langsung tergambarkan sehingga gambar itu akan melekat. Baru setelah terlatih satu hari bisa minimal 20 halaman tergambar sampai titik koma, baru masuk kepada Al-Quran. Al-Quran mulai digambarkan mulai dari Bismillah, Tawud, sampai mulai Anas sampai Amma Yatasalun, Al-Bayyinah, terus Al-Quraisy, terus Al-Lahab, harus dibaca di dalam otak, bukan dibaca di depan, dan tidak boleh dihafalkan. Kita harus menggambarkan tulisan Arab itu ada di dalam otak. Setelah tahapan itu berlangsung. Nah, tahapan ini sampai juz pertama, kita hanya merangsang sampai juz pertama. Pertama juz 30, setelah itu juz pertama, juz 1.
Juz 1 itu terdiri sekitar 20 halaman. Ada Al-Quran di situ? Ada. Coba kamu ambil. Sudah kamu ambil? Sudah diambil? Sudah. Oke. Kamu lihat juz pertama. Kamu lihat juz pertama. Berapa halaman itu? 20. Oke, 20. Kamu lihat juz 30. Berapa halaman itu? Oke, 10. 10, Pak. Terdiri dari berapa surat? 10 lembar 20 halaman. Iya. Terdiri dari berapa surat juz 30? Berapa surat juz 30? Juz 30 berapa surat? Halo? 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 Berapa surat? Juz 30 berapa surat? Halo? Kok mati nggak ada suaranya? Halo? 10 juga. Ya, oke, kamu lihat berapa surat juz 30? 10 juga, Pak. Juz 30, juz 30. Juz sama, berapa surat? 36 surat itu. Berapa? 23 halaman, Pak. 23 halaman ya. Itu ada 30 lebih surat. Nah, oke. Itu target kita. Bonusnya itu untuk sains. Cuman ada titik jenuh, Dik. Kalau kita niat, ini jihad. Karena kita akan menggambarkan Quran di dalam otak. Kira-kira nanti saya khawatir kamu jenuh. Jenuh pada saat setoran surat. Ada kesibukan. Kamu kuliah. Ini supaya kamu tidak ada kejenuhan. Kira-kira bagaimana ini? Berapa hari sekali? Berapa hari sekali atau berapa kali seminggu? Kalau yang bagus itu setiap hari ya. Kalau 2 hari sekali. Setiap hari nggak apa-apa, Pak. Setiap hari ya? Ya. Oke, kamu target saya 15 kali pertemuan. Kamu sudah bisa menggambarkan minimal juz amma dan separuh juz 1. Di samping yang lain-lainnya. Oke. Manfaatnya, Dik. Kalau kita bisa menggambarkan Quran itu, kita akan tahu artinya dan gambarannya. Sehingga kita akan menggerakkan langkah sesuai dengan gambaran itu, karena otak kita itu menampung informasi gambar-gambar itu, terus kita didorong untuk melangkah. Jadi pertama reseptor rangsang ya, baik dari indera mata, telinga ataupun yang lain, direkam di dalam otak. Setelah itu dia akan melanjutkan ke peripheral nervous system. Pertama di sini central nervous systemnya. Digambar apa saja. Setelah itu dia akan menginformasikan ke perifer. Dia bisa detak jantung, gerakan karena gambaran itu. Itu karena di perifer nervous system. Gambaran itu kalau yang baik akan muncul informasi baik yang akan digerakkan langkah kita ke hal yang baik. Tapi kalau kita tidak pernah menggambarkan Quran, hanya dibaca saja, tidak ada gambaran yang jelas. Sehingga informasi baik dan tidak itu didapat dari alam sekitar. Nah, sekarang kita tugasnya adalah mengartikan Quran dan menggambarkan arti Quran itu. Jadi bukan menafsirkan ya, menggambarkan arti Quran. Setelah itu membaca Quran di dalam otak kita.